Film ini diawali dengan seorang tahanan bernama Pak Wongchul, kita panggil saja Wongchul, yang terlihat sedang belajar menjahit. Ia adalah seorang ketua gangster terkuat di kota itu, yang dikenal dengan julukannya si tangan besi, karena pukulannya itu yang sangat mematikan. Namun kini ia menjadi tahanan karena telah membunuh seseorang. Saat sedang serius belajar menjahit, ia terganggu karena ada tahanan baru yang bernama Yosung sedang baku hantam dengan tahanan lain. Mendengar hal itu, ia lalu menghampiri mereka semua untuk menenangkan keributan itu karena para sipir takut untuk melerainya. Terlihat semua tahanan langsung memberikan jalan kepada Wongchul karena dia adalah orang yang terkuat di sana. Tapi Yosung malah menantangnya. Dengan mudah Wongchul mengalahkannya hanya dengan satu cekikan saja. 손. 맞아. 저 새끼 저거, 이씨. Setelah itu pihak kepolisian memberitahu Wongchul bahwa sahabatnya bernama Nam Yung-suk telah tewas dibunuh dengan organ tubuhnya yang sudah hilang. Mengetahui hal itu, Wongchul sangat marah besar dan berniat untuk balas dendam atas kematian saudaranya. Karena kejadian itu, polisi memberikan Wongchul cuti 2 hari untuk ke pemakaman Nam Yung-suk. Di hari cutinya, ia teringat dengan sosok Nam Yung-suk ketika ia diberi sarung tangan peninggalan ibunya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah kakaknya Nam Yung-suk yang bernama Oh Gotak. Oh Gotak yang mengetahui maksud kedatangan Wongchul lalu memberikan sebuah berkas dan menyuruhnya untuk menemui seorang wanita bernama Myung-yu. Oh Gotak ini adalah seorang detektif legenda yang sudah banyak menyelesaikan kasus-kasus besar dan alasan dia tidak mau membantu Wongchul mencari pelaku pembunuh Nam Yung-suk karena ia sudah divonis kanker hati dan akan segera mati karena penyakitnya itu. Di tempat lain, Miu yang sedang dalam perjalanan dan mengawal bus tahanan, tiba-tiba Wongchul menelponnya dan mengajaknya untuk bertemu di kantornya. Ia lalu merubah rute perjalanannya dan menuju ke sebuah pom bensin karena bus yang mengangkut tahanannya sedang kehabisan bensin. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Jessica yang sedang menghilangkan barang buktinya di toilet. Ia adalah pemilik situs website judi online yang baru saja ditangkap oleh kepolisian. Saat keluar dari toilet, terlihat semua tahanan yang ada di bus bersorak-sorak kepadanya. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada mobil truk yang langsung menabrak semua mobil kepolisian termasuk bus yang mengangkut semua tahanan sampai terguling. Kejadian itu membuat semua para tahanan mencoba kabur dari sana karena para polisi yang menjaganya mengalami cedera, termasuk si Jessica yang kabur dari sana. Namun tidak lama kemudian, datang mobil jeep dan keluar segerombol pria misterius yang langsung menghajar para tahanan di sana. Myung-yu yang berada di sana mencoba menembakkan pistol peringatan. Tapi karena tembakan peringatan itu tidak berpengaruh, ia berniat untuk menembak mereka. Tapi tiba-tiba, kepalanya mulai pusing karena benturan kecelakaan tadi. Bisa kita ketahui kelompok misterius itu ternyata sedang mengincar seorang tahanan yang bernama No Sang-sik. Saat pria misterius itu masuk ke dalam bus dan ingin membawa No Sang-sik, tiba-tiba Yosung langsung menghajarnya dan membiarkan No Sang-sik kabur dari sana. Kemudian ia keluar untuk meminta bantuan, namun si pria misterius yang melihat hal itu lalu menghampirinya dan siap untuk menusuknya. Tapi tiba-tiba Myung-yu mencegahnya dan terjadilah baku hantam dengannya yang membuat Myung-yu harus tertusuk oleh pria itu. Yosung yang melihat hal itu mencoba untuk membantunya dan baku hantam si pria misterius. Terlihat Yosung yang lebih unggul dalam baku hantam itu. Lalu ia mencoba membuka topeng si pria misterius dan melihat sebuah tato di lehernya. Tapi tiba-tiba ada mobil yang langsung menabraknya dan membuatnya pingsan seketika. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit dengan tangannya yang sudah diborgol. Sedangkan Myung-yu mengalami koma karena penusukan tadi. Wongchul yang melihat temannya koma, ia berniat untuk menyelidiki kasus itu sendiri. Setelah itu, ia datang dan menyerang markas kelompok gangster untuk menanyakan siapa bosnya itu. Setelah dihajar habis-habisan, salah satu dari mereka menjawab bosnya bernama No Sang-sik. Tapi keberadaan bosnya tidak ada di sana karena No Sang-sik sedang dipenjara dan kabur saat kejadian penabrakan tadi. Di sana juga Wongchul mengetahui info dari mereka bahwa geng timur dan geng pusat baru saja bergabung dengan Yakuza dari Jepang.
Tidak lama berselang datanglah Oh Gotak ke sana dan berniat ikut menyelidiki masalah itu bersama Wong Chul. Sedangkan Jessica yang berhasil kabur, ia menyamar menjadi dokter agar ia bisa lari ke luar negeri. Di tempat lain, seorang anggota polisi bernama Dong Sol menemui atasannya yang bernama Hyung Muk. Ia lalu memberitahukan tentang beberapa tahanan yang baru saja tertangkap dan kini yang tersisa hanya 3 tahanan lagi. Hyung Muk lalu menyuruhnya untuk pergi dan segera menangkap sisa tahanan yang berhasil kabur itu. Saat keluar, Dong Sol bertemu dengan Oh Gotak yang ingin masuk ke ruangan Hyung Muk. Di sana ia mencari semua info kepada Hyung Muk yang ternyata bos pusat sebenarnya bukanlah No Sang-sik. Ternyata saat di penjara, No Sang-sik pernah diancam akan dibunuh oleh kelompok Yakuza karena ia telah menyimpan sebuah buku rahasia yang berisi bukti besar. Tapi beberapa hari yang lalu, ada pria misterius yang telah mengambil buku itu dan kemungkinan ada seorang polisi yang berkhianat dan bekerja sama dengan Yakuza itu. Lalu Oh Gotak memutuskan untuk ikut menangani kasus ini. 미친 게 다시 풉시다. Di tempat lain, Dong Sul mengajak temannya untuk segera menangkap para tahanan yang kabur sebelum 4 legenda turun tangan. Dong Sul menjelaskan siapa 4 legenda itu. Yang pertama, ada Wong Chul yang dikenal sebagai si tangan besi karena pukulan mautnya itu. Kedua adalah Oh Gotak yang dikenal dengan si anjing gila. 범죄자는 인간 취급도 안 하는 미친 개가. Ketiga ada Myung Yu, seorang detektif wanita, namun ia sedang mengalami koma di rumah sakit. 뇌물 청탁 회유 이딴 건 씨알도 안 먹히는 형사냐. Keempat ada Jung Tae-suk atau si mesin pembunuh. 사람 죽이는 기계야. Bisa kita ketahui, mereka berempat adalah mantan kriminal yang pernah masuk penjara. Scene berpindah kepada Oh Gotak yang sedang menginterogasi Yosung di rumah sakit. Yosung adalah seorang anggota polisi yang baru saja masuk penjara karena difitnah telah membunuh seseorang. Di sana, Oh Gotak mengajaknya untuk bergabung organisasi untuk menangkap para tahanan yang kabur agar masa tahanannya bisa dikurangi 3-5 tahun. Mendengar hal itu, akhirnya Yosung pun menyetujuinya dan resmi bergabung ke organisasi Oh Gotak. Lalu mereka berdua pergi ke markas yang berada di sebuah gereja tua untuk memulai penyelidikannya. Tidak lama kemudian, Wong Chul datang sendiri karena Jung Tae-suk tidak ingin ikut menyelidiki karena tidak mau lagi ada darah di tangannya. 어째서 혼자야, 태수는? 이제 손에 피 묻히는 일 안 할 거래? Karena tidak ingin membuang waktu, mereka pun mulai melakukan penyelidikan pertama. Oh Gotak menjelaskan target mereka. Yang pertama, ada Pak Juntae, seorang psikopat atau pembunuh berantai yang menewaskan 18 orang. Kedua ada King Chang-min. Ia seorang narapidana yang telah banyak melakukan kejahatan dan pemerkosaan. Sebelumnya ia juga pernah berhasil kabur dari penjara dengan membuat lubang di sana dan menjadi buron selama 907 hari. Dan kini, kedua kalinya ia berhasil kabur lagi. Ketiga ada No Sang-sik. Ia seorang ketua gangster yang memiliki rahasia besar tentang Yakuza yang sedang mengincarnya. Dan yang terakhir ada Jessica. Ia telah melakukan penipuan dan membuat situs judi ilegal dan ternyata Wong Chul mengetahui tentang Jessica karena dia adalah teman dari anak buahnya yang bernama Choljo. Mengetahui hal itu, mereka bertiga pergi ke tempatnya Choljo untuk mencari info keberadaan Jessica. Saat di sana, terlihat Choljo sedang membuat kerusuhan di sebuah tempat makan. Ia juga mengusir semua pelanggan yang sedang makan di sana. Tapi saat akan mengusir orang terakhir, ternyata orang itu adalah Wong Chul yang sedang makan di sana. Melihat hal itu, Choljo langsung ketakutan. Bahkan saking takutnya Choljo langsung kabur dari sana dan mengunci semua pintu. Tapi dengan santainya Wong Chul masuk dan mendobrak semua pintunya. Lalu ia menanyakan tentang keberadaan Jessica. Karena Choljo tidak mengaku dan malah menyerangnya, Wong Chul langsung memukulnya hingga pingsan. 철아, 부드럽게 하고 있는 거지? 아, 그래, 철주야, 너 진짜. Singkat cerita, mereka bertiga memanfaatkan Choljo untuk menangkap Jessica yang sedang berada di mall. Di sana, Choljo memberinya tiket penerbangan dan menyuruhnya untuk segera pergi. Tapi karena Choljo terlihat gugup, Jessica mulai curiga bahwa Choljo telah melaporkannya kepada polisi. Tidak lama kemudian datang Wong Chul dan Oh Gotak. Melihat hal itu, Jessica langsung mengancam mereka berdua dengan menyandera Choljo agar bisa kabur dari sana. Namun dengan santainya, mereka berdua mengejar Jessica. Hingga akhirnya Jessica harus menyerahkan diri karena sudah terkepung.
Setelah itu mereka bertiga membawa Jessica ke markas sebelum diserahkan ke penjara. Tapi saat mereka sedang menyelidiki kasusnya Changmin, tiba-tiba si Jessica mengatakan bahwa dia kenal dengan Changmin. Karena Jessica mengenal Changmin, Oh Gotak menyuruh polisi itu untuk melepaskannya dan mencari info dari Jessica. Kini Jessica malah bergabung ke organisasi mereka, menggantikan Myungyu yang masih koma. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh Jessica yang terlihat cerdas, mereka menyimpulkan untuk menangkap Changmin cukup dengan satu cara, yaitu pacarnya. Setelah mendapat titik terang, mereka berempat pergi menemui pacarnya Changmin yang bernama Sunmi. Di sana, si Jessica mencoba menceramahinya karena sebenarnya dia telah dimanfaatkan oleh Changmin. Mendengar hal itu, Sunmi malah memberitahu Changmin bahwa ada polisi yang sedang mengincarnya. Changmin yang mendengar hal itu langsung kabur dari sana dan terjadilah aksi kejar-kejaran dengan Oh Gotak dan Yosung. Karena lincah dan gesit sekaligus irit, si Changmin ini hampir saja lolos dari kejaran mereka. Tapi akhirnya ia berhasil tertangkap oleh Wong Chul yang mengejarnya dengan santai. 아, 야밤에 운동하게 만들고 있어. 이씨. 일어나 이 새끼야. Saat akan dibawa ke markas besar, tiba-tiba datang Sunmi yang mengkhawatirkan keadaannya Changmin. Namun tak disangka, Changmin malah menyandar Sunmi agar bisa kabur. Untungnya, Jessica langsung memberi kode kepada Sunmi untuk menyemprotkan cairan merica kepada Changmin. Akhirnya Sunmi pun berhasil lolos. Setelah itu, Wong Chul langsung menghajarnya terlebih dahulu dengan satu pukulan mautnya. Saat akan membawanya, tiba-tiba datang mobil Dongsol yang hampir menabrak Wong Chul. Ia dengan lancang membawa Changmin masuk ke dalam mobilnya untuk diserahkan ke penjara agar ia bisa naik jabatan. Wong Chul and the gang mencoba untuk mengejar mobil itu, tapi tiba-tiba penyakit Oh Gotak kambuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Karena kejadian itu, Wong Chul bergerak sendiri untuk menangkap No Sang-sik. 사람답게 살 준비가 되어 있는 놈이야. 기회가 없어서 그렇지. Scene berpindah ke Wong Chul yang menemui anak buahnya bernama Cheon Ho yang sedang mabuk berat di dalam mobilnya. Saat ia sadar, Cheon Ho terkejut karena di sisinya ada Wong Chul. Kemudian Wong Chul menanyakan nama bos ketua pusat dan pelaku pembunuh sahabatnya kepada Cheon Ho. Di sana Cheon Ho hanya memberitahu markas geng pusat yang ternyata si Cheon Ho ini telah berkhianat kepada Wong Chul. Tidak lama kemudian datang segerombol anak buah Cheon Ho. Cheon Ho yang mengetahui anak buahnya datang langsung mencoba untuk kabur dan mengolok-olok Wong Chul. Dengan mudah Wong Chul membantai anak buah Cheon Ho. Namun saat akan menangkap Cheon Ho, tiba-tiba datang Jessica dan Yosung yang menegurnya karena beraksi sendirian. Lalu mereka menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Kemudian mereka bertiga pergi ke tempat Changmin yang sedang diinterogasi. Sesampainya di sana, Yosung menanyakan info keberadaan No Sang-sik. Karena Changmin tidak mau menjawabnya, akhirnya Jessica menghajarnya. Hingga akhirnya Changmin memberitahu bahwa No Sang-sik mencoba kabur keluar kota menggunakan kereta api. Di tempat lain, psikopat Park Chung Tae berpura-pura bertanya kepada polisi dan langsung menyerang polisi tersebut. Setelah berhasil membunuhnya, ternyata di sana juga ada No Sang-sik yang sedang bersamanya. Kejadian itu membuat heboh seluruh kota karena Park Chung Tae, psikopat yang mulai berkeliaran lagi di kota. Mengetahui hal itu, Wong Chul and the gang pergi ke rumah kakaknya Jessica. Mereka memintanya untuk membantu mereka menangkap Park Chung Tae. Tapi ia menolaknya karena takut dibunuh oleh psikopat itu. Karena gagal meminta bantuannya, mereka bertiga pergi ke tempat Hyunmook untuk melihat rekaman kejadian pembunuhan itu. Yosung merasa janggal dengan video tersebut. Lalu ia memperjelas rekaman itu dan melihat ada No Sang-sik yang terlihat di pantulan cermin. Disinilah mereka mendapatkan titik terang bahwa keberadaan No Sang-sik tidak jauh dari keberadaan mereka. Di tempat lain, kakaknya Jessica mengajak temannya untuk bertemu di tempat karaoke. Tapi saat di sana, ia melihat temannya yang sudah tewas dibunuh oleh Park Chung Tae. Tanpa basa-basi, Park Chung Tae langsung mengeksekusinya dengan asbak dan menyiksanya di sana. Tidak lama kemudian, Wong Chul and the gang datang ke sana untuk mencari kakaknya Jessica. Namun saat di dalam, Yosung menyadari adanya No Sang-sik di sana. Ia lalu mencoba mengejarnya dan terjadilah aksi kejar-kejaran.
Bersamaan dengan itu, Jessica yang sudah sampai di depan ruangan kakaknya itu mencoba mendobrak pintunya untuk menyelamatkannya. Tapi karena pintunya yang ditahan oleh kursi, Jessica tidak bisa mendobraknya. Ia lalu menelpon Wong Chul untuk membantunya. Tidak lama kemudian, Wong Chul dengan gagahnya datang ke sana dengan membawa palu besi. Jessica yang melihat kakaknya akan dihajar lagi, langsung melemparkan asbak ke kepala Park Chung Tae. Kemudian Wong Chul menghajar dan meremas tulangnya hingga Park Chung Tae sampai pingsan. Di sisi lain, Yosung yang sedang mengejar No Sang-sik akhirnya berhasil menangkapnya di atas gedung dan terjatuh dari lantai 3. Setelah itu mereka bertiga membawa No Sang-sik ke markas besar untuk menginterogasinya. Terlihat Wong Chul sangat ingin membunuh No Sang-sik karena menyangka No Sang-sik lah yang telah membunuh saudaranya. Tapi akhirnya Wong Chul bisa ditenangkan oleh Jessica dan mereka mendapatkan info bahwa bos geng pusat bernama Yoshihara. Ia adalah bos Yakuza yang sedang mengincar No Sang-sik selama ini. Karena No Sang-sik memegang buku catatan berisi rahasia besar tentang bisnis Yakuza. Yoshihara juga sudah menggabungkan semua geng yang ada di Korea termasuk gengnya No Sang-sik. Hingga akhirnya No Sang-sik harus berkhianat karena tidak tahan dengan bisnis Yoshihara yang menjual sabu-sabu dan organ manusia. Kemudian dia memberikan buku itu kepada Wong Chul. Ia juga menyuruh mereka bertiga untuk segera menghentikan Yoshihara. Namun tidak lama kemudian, Komandan Hyung Mook datang dan membawa pasukan yang langsung menyergap mereka berempat. Tak disangka ternyata selama ini Hyung Mook lah yang sudah berkhianat. Ia juga mengambil buku itu dan membawa No Sang-sik pergi dari sana. Di sini kita baru bisa mengetahui pria misterius yang pernah menyerang polisi. Ternyata ia adalah anak buah Yoshihara. Kemudian mereka bertiga diikat dan markasnya dibakar untuk menghapus jejak. Tapi untungnya Wong Chul and the gang bisa keluar dari sana dengan cara memutuskan tali yang mengikatnya menggunakan kekuatan Wong Chul. Bersamaan dengan itu datanglah Oh Gotak yang langsung menabrak para polisi yang berjaga di luar gereja itu. Ternyata Oh Gotak sudah mengetahui Hyung Mook yang berkhianat karena saat di rumah sakit ada anak buahnya yang menyuntikkan racun ke dalam infusnya. Namun untungnya ia mengetahui aksi tersebut dan membunuh anak buah Hyung Mook. Singkat cerita, kepolisian dan pemadam kebakaran pun datang ke sana. Di sana juga ada Dong Sol yang bersama Oh Gotak karena sebelumnya Wong Chul dan Dong Sol sudah bekerja sama karena curiga kepada Hyung Mook. Kemudian Dong Sol menyuruhnya pergi ke pabrik boneka karena itu adalah markas geng pusat. Tak ingin buang waktu, mereka berempat langsung pergi ke sana. Tapi tidak dengan Dong Sol karena ia akan pergi menyusul dengan membawa pasukan. Bersamaan dengan itu di tempat lain, No Sang-sik yang dibawa ke markas geng pusat langsung dieksekusi oleh Yoshihara karena telah berkhianat kepadanya. Scene berganti lagi kepada Wong Chul and the gang yang sedang dalam perjalanan menelpon sahabatnya yaitu Kaki Goblin untuk membantunya membantai geng pusat. Kemudian Goblin ini menyamar sebagai kurir agar bisa masuk ke dalam markasnya Yoshihara dan ia pun langsung membantai mereka lalu membukakan pintu gerbang untuk Wong Chul. 오랜만이다. 잘 지내지? 야, 고생 좀 하자. Di tempat lain, Hyung Mook yang sedang bersama Yoshihara ternyata malah dikhianati dengan memaksanya meminum minuman yang sudah dicampur narkoboy. Yoshihara merasa bahwa Hyung Mook juga akan berkhianat kepadanya. Kembali lagi kepada Wong Chul and the gang yang sedang bersiap-siap di depan gerbang. Lalu mereka berlima langsung masuk ke dalam pabrik itu. Mereka pun baku hantam 5 versus sekampung. Terlihat meskipun melawan sekampung, namun mereka berlima mampu menghadapinya. Saat di depan lift, Wong Chul menyuruh Oh Gotak dan Yosung untuk pergi terlebih dahulu ke ruangan Yoshihara. Kini tinggal mereka bertiga yang harus menahan musuh di bawah. Dan di sini, Wong Chul terlihat greget kepada anak buahnya yang berkhianat kepadanya. Lalu ia pun mengincar dan menghajarnya. 놀러 와. 뭔가 오해가 좀 있는 것 같은데 네가 등 밀어준 거 하나도 안 시원했어 이 새끼야. Setelah itu ia pergi ke atas gedung melalui tangga. Sedangkan Oh Gotak dan Yosung yang sudah sampai di atas tanpa basa-basi langsung baku hantam dengan anak buah Yoshihara yang sudah menunggunya. Wong
Wongchul yang sedang menuju ke atas gedung tiba-tiba bertemu segerombol anak buahnya Yoshihara yang berniat menghalanginya. Dan inilah yang terjadi. 아이, 뭐하냐, 이 새끼들아. 일 안 할 거야? Sedangkan Goblin dan Jessica yang berada di bawah mulai kewalahan melawan mereka, membuat Jessica tertusuk dan jatuh tersungkur. Yoshihara yang melihat anak buahnya baku hantam memutuskan untuk balik ke Jepang dan pergi ke atap gedung karena helikopter pribadinya akan segera sampai. Sedangkan tangan kanannya Yoshihara menyuruh bosnya untuk pergi duluan karena dia yang akan menghadapi Ohgotak. Yosong sempat kewalahan saat melawannya dan mendapatkan banyak pukulan darinya. Tidak lama kemudian Wongchul datang dan menawarkan bantuan kepadanya, tapi Yosong menolak dan menyuruhnya untuk pergi saja ke atap gedung. 알았어. 열심히 해. Sesampainya di atap gedung, Wongchul langsung mendobrak pintu dan ia pun harus melawan anak buah Yoshihara yang tersisa. Meskipun mendapat banyak tusukan, Wongchul masih bisa berdiri dan membantai mereka. Dan kini tinggal Yoshihara yang tersisa. Di sisi lain, Yosong yang sudah bonyok akhirnya berhasil mengalahkan anak buah Yoshihara dengan menjatuhkannya dari lantai 2 dan dia pun tewas seketika di sana. 久しぶりに血が騒ぐ。玉ねぎは抜きでお願いします。 Kembali ke Wongchul yang berada di atas harus baku hantam dengan Yoshihara karena Yoshihara memakai alat di tangannya yang tajam membuat Wongchul kewalahan dengan pukulannya. Tapi karena daya tahan tubuhnya yang kuat, membuat ia bisa membalikan keadaan dan mematahkan semua tangan Yoshihara. Dan akhirnya, dengan 2 pukulan terakhirnya, Yoshihara langsung tumbang. 이거 유명일까? 이거 명석일까? Ohgotak yang baru sadar dari pingsannya masuk ke ruangan Yoshihara dan dia bertemu dengan Hyungmook yang sedang sekarat. Karena Hyungmook banyak bicara kepada Ohgotak, ia pun langsung memukulnya. Sedangkan Goblin yang berada di bawah akhirnya berhasil juga membantai mereka semua, hanya seorang diri. Ia lalu membangunkan Jessica yang berpura-pura pingsan. 됐어. 아, 잘 됐어. 수고했어. Tidak lama kemudian, kepolisian datang yang dipimpin oleh Dongsol. Saat membuka pintu pabrik, terlihat Wongchul and the Gang yang berjalan santai di sana. Sebelum film selesai, kita diperlihatkan dengan ending Wongchul yang dijemput oleh anak buah Dongsol untuk dimasukkan ke penjara lagi. Dengan santainya Wongchul menyerahkan dirinya. Tapi tidak lama kemudian, Ohgotak menelpon Dongsol dan menyuruhnya untuk membebaskan Wongchul. Dan film pun selesai. Pesan yang disampaikan di film ini